Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut game terakhir, babak terakhir dari Eastern ASEAN Junior Championship 2023 yang berlangsung di Sabah, Malaysia. Tadi siang memainkan game terakhir. Nah, dilihat dari chess result, posisi para pemain kita ini cukup bagus, terutama pecatur putri kita kawan, yaitu Diajeng Teresa Singge. Kalau dilihat dari tabel chess result-nya, di sini Diajeng mempunyai 7,5 poin. Sama poinnya dengan pecatur Mongolia, tapi Diajeng ini kawan menang tie breaks. Artinya kalau dilihat dari tabel ini, Diajeng Teresa memenangkan kategori putri. Sedangkan pecatur kita yang lainnya untuk kategori putri juga menempati posisi ketiga. Ada Cecilia Natali, sedangkan Samantha Editso menempati posisi ketujuh. Untuk pecatur pria kita kawan, ada Aditya Bagus Arfan. Juga pada posisi yang bagus juga, walaupun tidak memenangkan turnamen, dia berada di posisi ketiga kawan. Selisih setengah poin dari peringkat pertama dan kedua, dan kandidat master kita juga mengikuti Aditya Bagus Arfan di posisi keempat kawan dengan 6,5 poin. Oke, selamat bagi para pemain menunjukkan prestasi yang bagus di event ini kawan, terutama Diajeng Teresa Singge. Tapi game dari Diajeng Teresa Singge ini tidak kita ulas kawan. Karena kenapa? Di sini saya lihat tadi game-gamenya kalau untuk disajikan kurang bagus. Di game terakhirnya menang, cuma panjang sekali sampai 90 langkah kawan. Yang kita ulas sini dari permainannya Aditya Bagus Arfan lagi kawan. Pada game terakhir menghadapi pemain non-gelar asal Malaysia. Bukan masalah pemainnya, kita lihat permainannya seperti apa. Mungkin bisa jadi bahan referensi kalian, ide-ide dari pecatur-pecatur ini. Tentu kalau dilihat dari elo rating, bukan kelasnya kawan, masih unggul Aditya Bagus Arfan. Tapi kita lihat saja gamenya seperti apa. Aditya Bagus Arfan pegang hitam dan putih mengawali dengan pion E4. Adit lawan dengan Sicilia Defense pion C5, kuda F3, pion E6. Nah di sini tidak melanjutkan Sicilia terbuka dengan pion D4. Memilih dengan variasi Western Attack, pion B3. Nah, di sini kawan balasan utama untuk menjawab pion B3 ini, pion B6 kawan. Atau kuda berkembang ke petak C6 langsung. Dua opsi yang paling populer. Kalau langkah-langkah yang lain, pion A6 ataupun pion D6 ini ya juga bisa dilanjutkan. Kuda F6 silakan kalian lanjutkan, ada masalah juga. Tapi dua opsi itu yang terkuat. Pion B6 untuk Fiacento ataupun kuda ke C6 langsung. Adit memilih kuda C6. Gajah B2 tentu saja. Pion D6 pilihan utama dari Western Attack kawan. Langkah-langkah kedua pemain sampai langkah keempat ini ada gajah E2. Dobrak petak pusat, buka Sicilia, salah satu opsi kawan dengan pion D4 yang terkuat. Tapi memilih pengembangan gajah E2, ingin mensegerakan rokade, tak ingin mencoba dobrak petak pusat. Kuda F6 langkah cantik, serang pion. Pertahankan dengan kuda C3. Pion E5 kawan. Untuk hentikan laju pion di sini ataupun nanti kuda manuver bisa menempati juga petak F4 ini kawan. Atau bagi kuda ini ke petak D4 nanti. Tapi dengan dorong pion ini juga menciptakan ruang bagi kuda putih mungkin ke pusat nanti, kita lihat saja. Rokade kemudian pion G6 di sini kawan. Bercoba Fiacento juga gajah gelapnya. Nah di sini pion A3 ada gajah G7. Pion B4 pengorbanan pion tidak diambil, memilih perkuat dengan pion B6. Kenapa tidak diambil? Stockfish juga tidak menyarankan langkah ini. Tapi coba saja kalian otak-atik, unggul satu pion di sini. Apa yang menjadi ketakutan Adit tidak mencoba rebut pion ini kawan. Di sini dobrak petak pusat. Ya kalau putih menemukan langkah seperti ini, mungkin sudah dikalkulasi juga. Opsinya ya gajah siap melakukan skak di sini kawan. Kalau blokade dengan kuda, ya tentu baku hantam terlebih dahulu. Kalian bisa ambil balik menggunakan kuda ataupun kuda ini ke peta ini B5 untuk coba rebut pion ini kembali ataupun tekan pion yang di sini bersama benteng. Inilah yang mungkin tidak disukai oleh Adit kawan. Putih mempunyai lajur A. Tidak mungkin bermain dengan pion A6, percuma juga kuda tidak akan pindah karena benteng dalam posisi kena pin kawan. Menteri akan ambil pion di sini dan melanjutkan tekanan berikutnya kawan. Langkah yang logis di posisi ini kawan. Mungkin jawaban dari hitam ya rokade amankan raja segera.
Tapi Stockfish menilai putih akan diunggulkan dengan pengorbanan pion yang ada di petak B4 tadi. Pengorbanan ditolak dengan pion B6. Nah, sekarang pion B pukul pion C5. Pion B ambil balik pion C5. Benteng B1, rokade adit. Nah, di sini gajah ke C4 aktifkan untuk mendapatkan diagonal serang. Tapi memilih kuda mundur ke E1. Berikan jalan mungkin bagi pion F-nya siap dimainkan, didorong. Ataupun buka akses agar tidak ada gajah G4 atau kuda G4. Benteng B8. Pin gajah. Gajah mundur ke A1 malah menantang pertukaran. Adit menerima benteng pukul benteng B1. Ambil balik oleh menteri kawan di sini kuda ke D4. Coba serang gajah, tekan pion yang di sini kawan. Outpost yang sangat bagus kuda di petak D4-nya Adit ini. Baru sekarang gajah C4, gajah H6 balasan dari Adit serang pion. Di sini Adit juga punya opsi kawan seperti ini. Mungkin sudah dikalkulasi oleh Adit, tapi dia tidak ingin memilih variasi ini kawan. Nanti serangan balik dengan pion D5, kuda ambil pion C5. Nah, bisa dilanjut dengan langkah pion ambil gajah. Mungkin di sini berlanjut menteri ini naik ke petak B4, perkuat posisi kuda. Kuda ini lari ke petak E2, skak terlebih dahulu, raja bergeser, menteri ke pusat, jaga pion juga di sini dan tekan kuda juga. Mungkin pion F3 kawan akan dimainkan oleh putih ataupun pion D3 menantang pertukaran. Kembali lagi, tidak memilih jalur kuda ambil pion E4 tapi gajah H6. Nah, sekarang pion didorong, posisi pion E4 sekarang kuat, rantai pion putih di sini kawan. Tapi Adit juga punya rencana lain untuk menekan lewat sisi menteri A5. Tapi menurut Stockfish yang terkuat gajah ini kawan keluar dengan ide nanti mungkin ancam benteng setelah kuda ini tidak ada lagi mengkontrol peta E2. Bisa jadi mungkin pion F3 langsung dimainkan oleh putih. Tapi memilih dengan menteri A5 terlebih dahulu. Kuda B5 ancam pion. Menteri mundur ke petak B6. Menteri naik ke petak B2, berkoneksi dengan gajah kawan agar tidak ada ancaman di sini pion dorong maju. Kemudian di sini gajah D7. Masih gajah ke petak G4 dengan ide untuk ancam benteng karena sudah ditinggal oleh kuda. Ya mungkin pion F3 baru gajah tarik mundur ke petak D7. Langsung ke petak D7 kawan untuk menekan kuda di sini. Kuda pukul kuda D4. Dan menantang pertukaran menteri temponya. Pertukaran menteri diladeni juga oleh Adit. Ambil balik oleh gajah. Baru pion C ambil kuda hitam D4. Di sini komposisi perwira mirip kawan sama. Sepasang gajah dengan dukungan kuda. Dan juga komposisi pion ini kawan yang menjadi pembeda. Di mana hitam solid posisi pionnya. Ada satu pion yang menggantung di belakang tapi terlihat masih fine-fine aja. Yang menjadi masalah adalah pion C3 di sini kawan. Masing-masing juga punya pion terpisah di lajur A. Melihat pionnya menggantung ini kawan, dia dorong langsung ke petak C3. Langsung menantang pertukaran. Stockfish menyarankan aktifkan kuda terlebih dahulu. Tapi terburu-buru untuk adu pion C3. Diterima Adit. Dan pionnya tidak bertumpuk sekarang kawan. Ambil balik oleh gajah. Adit korbankan kuda di sini. Sementara idenya apa? Nanti benteng disusul kawan setelah pion ini ambil balik. Nah, bisa ancam dua gajah ini. Tapi jika dilanjutkan seperti ini mungkin kawan. Gajah gelap ambil pion ini untuk mendapatkan pion yang di sini. Kalau memilih ke gajah terang, tentu pion akan ambil gajah gelap. Nah, di sini mungkin gajah ditarik kemana enaknya, terserah kalian. Itulah rencana dari Adit untuk korban kuda sementara. Tapi pengorbanan ditolak. Yang kuat terima kawan dengan pion, tapi memilih dengan gajah B4. Coba pressure pion ini, diagonal ini bersama benteng kawan. Jawaban Adit juga tidak kalah cerdik, kuda D2. Menantang pertukaran di sini atau persilakan ambil pion juga mendapatkan benteng. Kuda juga bisa mendapatkan benteng. Gajah ambil kuda D2 yang terkuat, memilih ambil pion plus untuk mendapatkan benteng. Benteng masih bisa bergerak benteng hitam, tapi benteng putih masalahnya tidak bisa bergerak kawan. Benteng hitam bergeser terlebih dahulu.
Kuda F3 ya jatuh juga. Wassalam benteng putih di peta F1. Raja ambil balik. Sekarang pion E4 diadu. Diterima oleh putih, ambil balik oleh benteng. Sudah sangat jelas kawan, di sini komposisi perwira sudah beda. Adik dalam posisi unggul dengan kualitas bentengnya didukung, sama-sama mempunyai sepasang gajah. Kuda tidak bisa mengimbangi benteng lagi. Gajah D3, benteng mundur kawan. Gajah C5 serang pion. Pion dorong maju. Ada gajah B6 serang pion lagi. Pion dorong lagi. Sudah mendapatkan pengawalan dari gajah terang. Gajah C5 di sini. Di sini ada gajah F8 menantang pertukaran. Kalau ditolak kawan, pion jatuh. Terima, ambil balik oleh raja. Kemudian kuda D4, ada benteng. Dan persiapan mungkin ke sini menusuk dua perwira ini, ataupun bergeser ke sini nanti incar pion ini kawan. Bisa jadi kuda lari, ada gajah kawan. Coba nanti ancam kuda di sini. Mungkin saja kuda lari ke peta B4 setelah benteng bergeser ke C5. Putih menyerah kawan. Ya karena ancamannya berikutnya pion ini akan dipreteli juga kawan. Kalian mau bergerak kemana? Mungkin ke peta C2 di sini kawan. Ya, gajah bergerak ke peta D7 terlebih dahulu untuk pertahankan pion. Baru nanti bisa disusul. Benteng coba ancam. Mungkin raja bergerak ke peta E2, benteng C3. Pion siap dipreteli kawan. Kuda sudah tidak bisa membackup pion ini lagi. Sampai di sini tak perlu kita perpanjang. Itulah kawan game terakhir dari International Master. Aditya Bagus Arfan mengalahkan pecatur Malaysia kawan non gelar. Sekali lagi para pemain kita mendapatkan posisi di akhir turnamen bagus kawan. Adit di posisi ketiga dan satu lagi ada posisi keempat untuk pecatur pria kita. Sedangkan untuk pecatur putri kita Diajeng Teresa Singgi menang kawan. Dan diikuti juga Cecilia Natali berada di posisi ketiga. Selamat bagi pecatur pria dan putri kita yang berlaga di Sabah kawan. Sepertinya ada kelanjutan permainan Blitz kawan. Kita lihat saja nanti seperti apa. Apakah juga terupload nanti di internet. Kalau ada besok bisa kita ulas. Dan juga beberapa hari ini mendatang akan ada turnamen online pamungkas dari Champion Chess Tour, di mana Magnus Carlsen akan main di situ kawan. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa jadi bahan referensi terutama di tahap-tahap pembukaan kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.